Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, saudara-saudaraku semuanya? Moga-moga sehat selalu ya. Moga-moga rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, ada 3 hal yang menyebabkan kemungkinan besar Prabowo akan kalah lagi dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi kan dalam hidup ini, dalam hidup dan kehidupan, berarti di dalam kehidupan politik juga, itu kalau kita perhatikan kadang-kadang ada aja hal yang menyebabkan orang itu cilaka, orang itu kalah, orang itu sial, orang itu mengalami dalam tanda kutip musibah. Ada aja. Jadi kali ini kita sedikit membahas hiruk pikuk orang yang lagi rame menjadi pembicaraan dan termasuk ditunggu-tunggu juga bagaimana akhir dari cerita ini. Bagaimana akhir dari laku dan lelakon manusia seperti ini. Jadi, cobalah perhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan politik beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Salah satunya kemarin Prabowo datang di acara Golkar, di mana di sana diumumkan Gibran menjadi cawapres, diusulkan. Jadi Golkar memutuskan dalam rapat pimpinan mereka yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Indonesia, mereka memutuskan mengusulkan kepada koalisi Indonesia Maju untuk mencawapreskan Gibran menjadi cawapresnya Bapak Prabowo Subianto. Jadi Golkar baru mengusulkan, dan ya ini masih ada pertanyaan, apakah diterima oleh koalisi, oleh PAN, oleh Demokrat, kemudian kalau Golkar kan sudah ya, jadi oleh PAN, Demokrat, Gerindra. Kalau Gerindra saya kira karena ide mengusung cawapres Gibran ini dari Pak Prabowo yang ketua umum Gerindra, jadi saya kira ini ya sudah mulus-mulus saja. Ya tinggal Demokrat dan PAN atau PBB yang akan diajak berembuk apakah cawapres Gibran yang diusulkan Golkar ini juga bisa diterima oleh seluruh anggota KIM, Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya kira atau tanda-tandanya kita sudah bisa melihat kemungkinan besar itu akan diterima. Oleh karena itu, saya kali ini hanya fokus membahas karena kemungkinan besar Prabowo dan Gibran berpasangan. Nah, saya akan membahas kenapa kok kira-kira Prabowo Gibran ini kemungkinan besar akan kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Nah, penyebabnya saya tadi sudah bilang kira-kira ada 3 hal aja. Gak usah banyak-banyak. 3 hal aja. Jadi salah satunya, Bapak Prabowo ini menghalalkan segala cara agar Gibran ini bisa jadi cawapresnya. Jadi disebabkan oleh Prabowo lah, maka mungkin dia memberi masukan ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi memberi perintah kepada Ketua MK, di mana itu saudaranya. Jadi urut-urutannya barangkali begitu. Awal mulanya itu dari Pak Prabowo itu. Jadi dari Pak Prabowo juga yang kemudian membujuk Gibran, bahkan lebih dari 5 kali. Tentu barangkali juga nembung atau meminta juga kepada Pak Jokowi. Berarti asal-usulnya kan dari Pak Prabowo ini. Ya, kemudian dari Pak Prabowo juga dia ikut di dalam istilahnya mendatangi Rapimnas Golkar, kemudian barangkali sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pimpinannya atau Ketua Umum Golkar, yaitu Hartarto, Airlangga Hartarto, dan kemungkinan besar bernegosiasi, merembuk, di mana seharusnya Golkar sendiri itu punya capres sendiri atau punya cawapres sendiri, punya orang dari orang dalam. Tapi barangkali dengan kelihayan Bapak Prabowo ini kemudian menjadikan Airlangga Hartarto dan para petinggi Golkar luluh juga. Akhirnya manut saja. Ini sebuah keanehan besar karena Golkar adalah partai mapan, partai politik, partai yang sudah tua. Dan saya kira nggak mudah sebenarnya untuk loncat-loncat kadernya menyalip-nyalip seperti ini, nggak bisa. Di Golkar itu ada istilahnya urut kacang. Jadi kader dari sisi usia itu juga menjadi pertimbangan. Nah ini sementara ini jadi hilang semua ini teori yang ada atau pakem atau ketentuan atau tradisi yang ada di Golkar dilanggar semua oleh Prabowo Subianto, dan akhirnya lolos juga Gibran masuk diusulkan menjadi cawapres. Ini kan berarti kan Prabowo penyebab utamanya. Kemudian jadi kalau yang pertama penyebab kekalahan seseorang, ini kan penyebab kekalahan seseorang itu artinya unsur yang kalau orang bertinju itu lupa jurus gitu. Bahwa orang itu juga harus mengikuti sopan santun, tidak boleh melabrak aturan, tidak boleh melanggar etika. Tapi ini semua ditabrak semua oleh Pak Prabowo. Ya tapi itulah saya kira salah satu penyebab kalahnya Pak Prabowo itu dari situ kira-kira. Jadi diduga, diprediksi Prabowo akan kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satunya adalah akibat unsur Prabowo yang menghalalkan segala cara demi kehausan untuk berkuasa. Alasan kedua, Bapak Prabowo ini saya kira sangat sangat haus mengejar kekuasaan. Sementara di dalam pelajaran agama yang saya dapat, kekuasaan itu nggak boleh dikejar,
kekuasaan itu diberi. Jadi kalau bahkan tradisi Jawa ada namanya pulung yang datang ke kita, bukan kita yang mengejar pulung. Jadi kekuasaan itu diberikan kepada kita kalau memang kita pantas. Saya kira sudah 3 kali loh mencalonkan menjadi presiden dan kalah. Kok ya nggak sadar-sadar juga gitu. Jadi ini saya kira yang juga menjadi salah satu sebab, salah satu unsur yang menjadikan Pak Prabowo itu kalah. Jadi orang nggak boleh mengejar kekuasaan itu, kecuali kalau memang masyarakat, rakyat mencari-cari dia, kemudian mengangkatnya menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan Prabowo yang mencari-cari, mengejar-ngejar, bukan. Jadi saya kira itu juga menjadi salah satu penyebab haus kekuasaan yang dikejar. Penyebab yang ketiga, ini saya kira bolehlah disebut penyebab lucu, yaitu kurang suara. Nanti ketika pilpres kurang suara, jadi suaranya itu lebih tinggi Anies atau lebih tinggi pasangan Ganjar Mahfud. Saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan kalah jika Prabowo kurang suara. Benar gak? Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.